السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk hadis pertama setelah kemarin kita bahas sedikit tentang penulis hadis Arba'in, Al-Imam An-Nawawi. Sedikit ketergelinciran beliau dalam hal tauhid asma' was sifat tidak menjadikan para ulama mencoret nama beliau, karena ilmu yang ada pada diri beliau luar biasa. Seandainya kitab-kitab beliau tidak dibaca, maka mubadzirlah ilmu yang luar biasa yang beliau tulis di Arba'in ini, di Al-Adhkar, di Majmu' Syarah Muhadzab, di Syarah Sahih Muslim dan seterusnya. Di usia beliau yang belum begitu tua, 45 tahun kira-kira, beliau wafat. Kenapa beliau sampai tergelincir dalam masalah tauhid asma wa sifat? Kemarin sudah kita bahas ya. Setelah dibahas kita bisa memaklumi, dan keadaan beliau tidak seperti para tokoh hari ini, para ustaz ya. Kalau hari ini ada ustaz yang mengatakan bahwa Allah tidak pernah turun ke langit dunia untuk di sepertiga malam untuk mencari siapa yang sedang minta ampun akan Allah ampuni, siapa yang sedang mohon sesuatu akan diberi. Allah tidak pernah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Tinggalkan Ustaz itu ya. Loh, kenapa Imam Nawawi enggak ditinggalkan tadi ya? Samudra yang sangat luas yang berisi ilmu Imam Nawawi akan mubadir. Sementara si ustadz ini paling ya seember dua ember ya, istilah kasarnya. Udah tinggalkan saja. Ustadz-ustadz yang lain yang tidak terkena syubhat masih banyak ya. Berarti kita membedakan antara yang betul-betul ulama dalam ilmunya dengan sekedar ustadz saja ya, yang tidak seberapa ilmunya, seperti saya misalnya ya. Saya ketahuan oleh antum mengatakan bahwa ars Allah itu bukan makhluk misalnya. Allah tidak akan pernah menggulung langit dengan tangan kanannya karena Allah tidak punya tangan misalnya. Sebab kalau Allah punya tangan, jadi kayak kita semua punya tangan misalnya ya. Allah tidak pernah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Itu kiasan doang, karena Allah tidak punya jari misalnya. Tinggalkan. Sebagaimana jawaban Imam Ahmad ketika ada yang bertanya dengan pertanyaan mirip-mirip itu. Kata Imam Ahmad, tinggalkan. Itu yang engkau tahu. Yang engkau tidak tahu di balik itu masih banyak. Karena kesesatan itu
Kesalahan manhaj itu akan disusul dengan kesalahan berikutnya, kesalahan berikutnya, kesalahan berikutnya. Karena ibarat matematika, karena seperti rumus manhaj itu. Kalau rumusnya saja sudah salah, tentu kesononya salah terus. Mestinya panjang kali lebar, ini panjang tambah lebar. Ya, sampai kapanpun nggak akan benar. Rumusnya, kaidahnya, formulanya sudah salah. Ini pentingnya belajar manhaj, belajar kaidah, belajar rumus. Kalau di matematika, fisika kan ada rumus-rumus itu ya. Ya, kita masuk hadis pertama. An Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin. Siapa? Abu Hafs, ya. Kunyah yang sangat tidak terkenal. Barangkali di antara antum baru dengar Abu Hafs itu siapa. Beda dengan Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Bakar. Semua antum tahu semua, pernah dengar semua. Ya. Adapun Abu Hafs jarang yang tahu. Padahal namanya sangat apa? Sangat terkenal sekali namanya. Kunyahnya tidak terkenal, Abu Hafs. Namanya luar biasa terkenalnya. Siapa? Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Saya kira hanya orang-orang kafir yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab. Orang kafir pun masih banyak yang kenal kalau dia belajar. Tapi kunyahnya Abu Hafs sangat tidak terkenal. Ini kebalikan dari Abu Hurairah, Abu Bakar. Kunyahnya begitu terkenal, namanya malah tidak terkenal. Siapa nama Abu Bakar? Nah, berarti nggak terkenal ya. Di majelis ini nggak dikenal siapa nama Abu Bakar. Abdullah bin Abi Quhafah. Jarang yang tahu. Abu Bakar kunyahnya terkenal luar biasa. Begitu juga Abu Hurairah. Siapa yang tidak kenal dengan kunyah Abu Hurairah? Tapi namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Jarang yang tahu. Ya. Dari sini keluar hukum bahwa jika kita berkunyah kok tidak terkenal, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Umar berkunyah nggak terkenal, ya sudah dapat sunnahnya, sudah dapat pahalanya. Kan salah satu sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh kaum muslimin hari ini adalah berkunyah. Diambil dari anak tertua. Anak tertua. Perempuan nggak masalah. Abu Aisyah, Abu Fatimah, Abu Maryam nggak masalah. Jadi nggak harus laki-laki. Ya. Begitu juga yang ibunya, Ummu Abdillah, Ummu Abdurrahman dan seterusnya, nggak harus laki-laki. Ummu Fatimah, Ummu Maryam dan seterusnya nggak masalah. Ya. Qala Umar bin Khattab mengatakan sedikit tentang Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini muncul di kemudian hari. Tidak masyhur, belum muncul di zaman Nabi, di zaman
Abu Bakar. Abu Bakar tidak dikenal dengan Amirul Mukminin. Abu Bakar lebih dikenal dengan julukan apa? Khalifah. Khalifatul Rasul, bukan Khalifatullah ya, keliru. Manusia itu sebagai khalifah Allah di muka bumi, ini salah, ini keliru. Tidak ada satupun dalil bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Manusia itu khalifah, betul. Jelas ayatnya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum Adam diciptakan, Allah berkata di hadapan para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan aku jadikan khalifah di muka bumi. Khalifah titik. Bukan khalifahku, bukan khalifah Allah. Maka sekali lagi, istilah khalifatullah keliru, salah, batin. Karena khalifah itu pengganti. Khalifah Allah berarti pengganti Allah. Innalillah. Mana ada orang yang bisa menggantikan kedudukan Allah? Yang ada justru sebaiknya. Allah itu khalifahnya kita. Kapan? Allah itu pengganti kita. Kapan? Ketika kita safar. Ketika kita safar, kita tinggalkan istri kita, anak kita. Apa salah satu doa? Anta khalifati fi ahli. Ya Allah, Engkau khalifahku, penggantiku dalam hal anak istriku. Ketika kita di rumah, tentu kita jaga keamanannya, kesejahteraannya, makan minumnya, sholatnya, puasanya, keluar rumah nutup aurat apa tidak kita jaga. Begitu kita safar seminggu misalnya, sebulan misalnya, kita tidak bisa menjaga, seolah kita menitipkan kepada Allah. Allah itu seolah pengganti kita, menjaga anak istri kita. Anta khalifati fil ahli. Maka sebuah kekeliruan nyata kalau ada istilah khalifatullah, khalifah Allah di muka bumi. Yang benar Abu Bakar itu bukan khalifah Allah, tapi khalifatul Rasul. Khalifahnya Rasulullah, pengganti Rasulullah. Bukan pengganti Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul, tidak bisa yang bisa menggantikan. Tidak ada yang bisa menggantikan. Menggantikan Rasulullah sebagai apa? Sebagai pemimpin kaum muslimin. Kapan kita perang? Kapan berhenti perang? Menikahkan wanita yang tidak punya wali, mencambuk orang yang berzina, merajam orang yang berzina muhsan, pernah nikah, memotong tangan pencuri, mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Ini semua kan dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi wafat, tentu harus ada yang menggantikan. Siapa? Abu Bakar. Maka tidak ada yang berani mendahului Abu Bakar mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Jika ada yang melihat hilal, maka melaporkan kepada Abu Bakar. Bukan teriak sendiri-sendiri, saudara-saudara, saya telah melihat hilal, berarti besok satu Ramadan. Enggak boleh. Tidak boleh, haram. Harus melapor kepada penguasa. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Ada harful hasar di sini. Ada huruf pembatas. Apa? Innama. Hanya gitu. Seperti innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya orang-orang mukmin yang bersaudara. Maka mukmin dan kafir bukan saudara, walaupun sedarah. Bahkan ayah dengan anak
tidak dianggap sebagai ayah dan anak ketika yang satu muslim, yang satu kafir. Ketika Nabi Nuh bersedih melihat anaknya Kan'an timbul tenggelam, sebentar lagi mati dalam kekafiran. Anakku, sedih sekali. Innahu laisa min ahlik, kata Allah, itu bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, itu bukan anakmu. Padahal jelas lahir dari rahim istrinya, tapi Allah bilang itu bukan anakmu. Kenapa? Karena tidak sama-sama beriman. Maka seandainya ada seorang muslim meninggal kaya raya, anaknya kafir, dapat warisan apa tidak? Dapat waris apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Begitu pula anaknya kafir mati, ayahnya muslim, maka tidak boleh mendapatkan waris. Ada seorang muslimah mau nikah, ayahnya Kristen atau Buddha atau Hindu, boleh jadi wali? Tidak boleh. Tidak boleh. Wali putus, waris putus. Nasab tidak putus. Ini adilnya Islam, meletakkan sesuatu di tempatnya masing-masing. Nasab tidak putus. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dan seterusnya. Padahal Abdul Muttalib terus kafir, tidak hilang secara nasab, ya. Yang hilang nasabnya walaupun sesama muslim kalau zina. Maka seorang muslim dan muslimah berzina lalu hamil, lalu dalam keadaan hamil itu nikah, sah insyaallah, walaupun ada khilaf pendapat ulama, tapi yang rajih sah. Apakah anak hasil zina itu menjadi anak resmi dari ayahnya? Al-jawab tidak. Tidak ada nasab. Nasabnya putus. Nah, kalau nasabnya putus, apalagi waris, apalagi perwalian, lebih-lebih lagi. Jadi antum harus bisa bedakan, ya, mana yang putus, mana yang tidak putus. Itu innamal mu'minuna ikhwatun, hanya orang-orang mukmin yang bersaudara. Begitu juga di sini, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya, maksudnya hanya tergantung niatnya, ya. Bagaimana penjelasan lebih lanjut? Terusannya, wa innama likulli imri'in ma nawa, pakai innama lagi, harful hasr lagi. Sungguh seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang dia tidak niatkan, dia nggak akan dapat. Ini maksudnya pahala, ya. Maksudnya pahala. Walaupun dia melakukan hal yang sama dengan saya, misalnya, ya. Dia dengan saya melakukan hal yang sama. Apa? Tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, puasa. Saya dengan dia sama-sama seperti itu. Tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, puasa. Saya dan dia sama. Tapi saya berniat puasa itu puasa Arafah. Hari itu tanggal 9 Dzulhijjah misalnya, ya. Saya niat itu.
niat puasa Arafah, maka insya Allah saya mendapatkan kebaikan puasa Arafah. Yukaffiru sanatan madiyatan. Dosa saya insya Allah setahun yang lalu diampuni. Nah, si fulan ini ikut-ikutan saya, sama seperti saya persis. Lapar, haus, tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib berpuasa, tapi dia nggak niat itu. Dia nggak niat itu. Dia niatnya puasa Senin. Kebetulan hari itu hari Senin. Ya, dia nggak dapat keutamaan puasa Arafah. Dia hanya mendapatkan pahala puasa Senin. Atau bahkan kalau dia niatnya puasa hari kelahiran dia, hari itu kebetulan hari Jumat Kliwon misalnya, dia lahir kebetulan Jumat Kliwon. Dia punya keyakinan di hari weton dia, tahu weton ya, di hari kelahiran dia bagus berpuasa. Ya, sama persis dengan saya, sama-sama lapar, sama-sama haus. Dari subuh sampai maghrib, saya dapat keutamaan tadi, dia dapat apa? Dapat dosa. Dapat dosa. Karena melanggar sunnah, melakukan bid'ah, melakukan sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini pentingnya niat. Dan tidak mungkin bisa niat seperti ini kalau tidak ada ilmu. Maka pentingnya ilmu di sini penting sekali. Dia niat seperti itu karena nggak ada ilmu sama sekali. Jadilah sia-sia, bahkan berdosa. Ini maksud wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Beliau mengambil contoh hijrah, sebuah perbuatan yang baru saja dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Dohirnya hadis ini muncul di Madinah setelah hijrah. Kan kaum muslimin ramai memperbincangkan tentang hijrah ini. Malah ada yang membahas si fulan itu muslim, si fulan itu beriman, si fulan mencintai Allah dan Rasulnya, tapi dia masih di Mekah, nggak hijrah ke Madinah. Padahal uang ada, kendaraan ada, sanggup, mampu. Apa hukumnya? Dosa. Hukumnya dosa. Kenapa dosa? Kenapa dosa? Karena hijrah itu wajib. Itu. Karena hijrah itu wajib. Oh, hari itu wajib. Sekarang enggak. Enggak, sekarang tetap wajib. Gitu. Sekarang juga wajib. Hijrah dari negeri kafir ke negerinya kaum muslimin. Gitu. Kan hari itu negerinya kaum muslimin, negara Islam sudah ada. Apa namanya? Mana? Hari itu. Ketika Nabi bersabda ini, negara Islam sudah ada apa belum? Sudah. Negara Madinah itu. Walaupun secara formal tidak ada. Saudara-saudara, mulai hari ini kita punya negara Islam. Kita sebut negara Islam Madinah. Nabi nggak bersabda seperti itu. Langsung aja praktek. Ya, bahwa Madinah dikuasai oleh Nabi dan mayoritas kaum muslimin. Apa? Itulah negara. Ya. Diakui oleh atau tidak. Kita jangan ikut-ikutan Montesquieu. Kita jangan ikut-ikutan orang kafir. Kita jangan ikut-ikutan orang barat, PBB. Jadi syarat berdirinya negara itu adalah harus ada pengakuan dari negara-negara lain. Ya.
Islam nggak peduli mau diakui atau tidak. Inilah kaum muslimin, jumlahnya ribuan, jutaan, ada pemimpinnya satu, ada wilayah. Apa kalau bukan negara? Mau diakui atau tidak bukan urusan kita. Ya, macam-macam mengganggu kepentingan kaum muslimin, perang, jihad. Ini beda dengan syarat berdirinya negara oleh orang-orang kufar. Harus ada penduduk, betul. Harus ada pemimpin, betul. Harus ada wilayah, betul. Tambah satu lagi, harus ada pengakuan dari negara-negara lain. Kalau sekarang harus diakui PBB. Apa urusannya untuk kaum muslimin? Ya, misalnya ada kaum muslimin di mana misalnya ya? Ya taruhlah di ujung sebelah selatan Amerika misalnya ya. Berkumpul kaum muslimin di situ. Ada wilayah di situ. Menyatakan sebagai negerinya kaum muslimin, dipimpin oleh seorang muslim, ya diakui atau tidak, inilah negerinya kaum muslimin. Ya. Dan punya kekuatan tentunya. Nah, hijrah hari itu diwajibkan. Siapapun yang masih tinggal di Mekah berdosa. Dia harus tinggalkan Mekah, negeri kafir, negerinya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir waktu itu. Untuk pindah ke negeri kaum muslimin, Madinah. Bagaimana sekarang? Ya Jepang ke Indonesia, Jepang ke Malaysia, Eropa ke Brunei, Amerika ke Mesir dan seterusnya. Silahkan tinggal pilih. Kan negerinya kaum muslimin banyak. Bukan cuma Saudi, ada Yaman, ada Mesir, ada Irak, ada Syam, ada Indonesia, Malaysia, Brunei dan seterusnya. Ini negerinya kaum muslimin. Tinggallah di situ bersama kaum muslimin untuk sholat berjamaah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Coba di Amerika sulit. Ya? Kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, nggak ada pengumuman dari penguasa. Karena memang penguasanya kafir. Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Itulah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Artinya benar, sah, betul, berada dalam kebenaran. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Adapun orang yang hijrah karena ingin meraih dunia. Oh di Madinah dagang ini laris nih. Oh di Madinah perkebunannya bagus. Awimra'atin yankiuha, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi. Ada seorang yang tidak ada niat hijrah. Dia ngincer Ummu Qais, seorang wanita cantik yang ingin dia nikahi. Ummu Qais ini hijrah. Si fulan ini awalnya tidak mau hijrah. Demi melihat Ummu Qais hijrah, dia ikut hijrah. Tujuannya untuk menikahi Ummu Qais. Maka di kalangan para sahabat terkenal istilah muhajir Ummi Qais. Muhajir orang yang hijrah karena Ummu Qais. Ya. Sahkah? Ya tidak. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka dia berhijrah kepada apa yang dia niatkan hijrah itu.
Tidak disebut dunia, tidak disebut wanita. Ini untuk apa? Untuk merendahkan. Adapun Allah dan Rasulnya disebut. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka itulah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Disebut. Barang siapa yang berhijrah karena ingin dunia dan wanita, maka dia berhijrah untuk dunia dan wanita. Tidak disebut. Dunia dan wanitanya tidak disebut. Kenapa? Karena itu aib, itu rendah. Nah, dari sini keluar hukum bahwa jika menyebutkan sesuatu yang buruk, tidak usah disebut secara rinci. Ya, kaum muslimin dibantai di Rohingya misalnya, udah gitu aja. Pembantaian itu kan buruk, apalagi yang mengalami kaum muslimin. Sudah 11.000 kaum muslimin tewas, udah gitu. Jangan kemudian fotonya, videonya, di mana kaum muslimin dipotong-potong tangannya, lidahnya, kakinya, nggak perlu. Itu aib, itu aurat, itu harus ditutup. Banyak dari kalangan hizbiyin, harakiyin tidak faham ini. Bahkan dulu tahun berapa, 2000-an ya, 93, 94 ya. Di masjid divideokan itu bagaimana pembantaian kaum muslimin di Bosnia yang dilakukan oleh Serbia. Ya. Ini tidak benar. Tidak perlu kaum muslimin sampai dipertontonkan seperti itu hanya untuk meraih simpati dan nyumbang. Ya. Kaum muslimin insya Allah belum sebakhil itu. Mau nyumbang aja harus nonton penderitaan kaum muslimin yang dicabik-cabik oleh orang kafir. Nggak harus seperti itu. Termasuk nyebut nama. Ada beberapa dalil. Kita tidak boleh menyebut nama seseorang ketika berbicara tentang keburukan dia. Seperti ini. Ya. Para sahabat tidak menyebut nama. Gitu. Rasul juga tidak menyebut nama ketika menasihati Ibnu Umar. Nabi mengatakan, wahai Ibnu Umar, jangan seperti fulan. Enggak disebut nama. Bagaimana? Dulu dia rajin rutin sholat malam. Sekarang tidak lagi. Jangan seperti dia. Walaupun sholat malam tentu tidak wajib. Tapi meninggalkan kebiasaan baik walaupun tidak wajib adalah sebuah kerugian besar. Oleh karena itu kalau sholat malam, baca Al-Quran, sholat sunat dan lain-lain, jangan apa? Jangan mumpung, jangan aji mumpung, mumpung Ramadan nih, mumpung sepi nih, mumpung ini, maka habis-habisan dia. Ramadan habis-habisan, hampir semalaman dia tidak tidur, dipakai untuk baca Al-Quran, qiyamul lail, ibadah, hampir sebulan penuh. Masuk Syawal, libur selibur-liburnya. Ya. Salat hanya 5 waktu, Isya saja sering tidak berjamaah, subuh sering kesiangan. Tentu ini tidak dikehendaki. Tidak dikehendaki. Jangan terlalu berbeda. Perbedaan pasti ada, Nabi aja beda kan. Tapi jangan terlalu mencolok seperti itu. Ya, masih qiyamul lail. Ya. Maka beramallah amalan mustahab itu sedikit terus tambah terus, begitu. Madawamal abdu wa in qalla. Itu yang lebih disukai oleh Allah. Rutin, ajak, terus istimrar, walaupun sedikit. Walaupun cuma 2 rakaat,
3 rakaat plus witir, tapi terus itu lebih disukai oleh Allah daripada 11 rakaat berjam-jam tapi cuman seminggu doang, habis itu selesai, libur. Ini tidak disukai. Ya, sekarang kita masuk ke syarah menurut Syekh Utsaimin, ya. Jadi syarah Arba'in ini saya ambilkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Beliau membahas tentang Amirul Mukminin tadi, yang beda antara Abu Bakar dengan Umar tadi. Umar Amirul Mukminin, Abu Bakar apa tadi? Khalifah. Nggak sama kan? Ini sebagai tanda bahwa nama resmi sebuah kepala negara Islam tidak harus sama, gitu. Tidak harus sama, ya biarinlah. Mau dibilang khalifah, mau dibilang Amirul Mukminin, mau dibilang sultan, perdana menteri, presiden, raja, nggak masalah. Yang penting dia orang nomor 1 di negeri kaum muslimin itu. Sah, wajib kita taati. Ya. Maka tidak usah berkutat di nama, nggak usah. Nggak usah sibuk pusing dengan judul, dengan merek. Gimana supaya Indonesia ini judulnya adalah Negara Islam Indonesia, mereknya itu nggak perlu, nggak perlu. Yang penting isinya. Yang penting isinya, mau negara demokrasi, mau negara Pancasila, mau negara persatuan, mau NKRI, udah biarin. Yang penting kaum musliminnya ketika dengar azan subuh pada ke masjid semua. Apalagi zuhur, asar, maghrib, isya, ya nggak ada yang motong jenggot laki-lakinya, perempuannya nggak ada yang menampakkan aurat, dukun nggak laris, jimat keris pada dibuang-buangin. Mereka semua yakin seyakin-yakinnya hanya satu kekuatan, yaitu Allah. Sementara nama negaranya negara Nusantara, NKRI, Pancasila, apa, nggak masalah. Yang penting isinya, nanti akan berubah sendiri. Ya. Perusahaan-perusahaan riba pada bangkrut, bank-bank ribawi pada gigit jari. Nggak ada, karena nggak ada yang mendukung. Kaum muslimin nggak ada yang mau makan riba. Judi-judi, asuransi, leasing nggak laku karena kaum muslimin nggak mau makan riba. Ya, itu. Ya, mau negara Islam Indonesia tapi masjid kosong, dukun-dukun malah laris, jimat-jimat, keris-keris pada laku. Kuburan-kuburan keramat berbondong-bondong orang mendatanginya, kaum muslimin mendatanginya. Sementara judulnya Negara Islam Indonesia, mau kayak gitu. Kayak Iran. Iran judulnya apa? Antum tahu? Republik Islam Iran, itu judulnya kan? Republik Islam Iran judulnya. Kalau antum tahu isinya, antum tahu dalamnya, antum berani merubah, bukan Republik Islam Iran, tapi Republik Syirik Iran. Luar biasa syiriknya. Kalau kita kaum muslimin sedunia kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik ya Allah, labbaik ya Allah. Kami sambut panggilanmu wahai Allah. Kalau mereka labbaik ya Husain,
Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Bagaimana masih disebut muslim? Yang dipanggil-panggil bukannya Allah, malah Husain. Anak Ali, cucu Nabi SAW. Nabi aja nggak boleh. Ya Rasul, ya Rasul, kita sakit, kita meriang, kita dikejar-kejar penjahat, lalu kita mengadu, ya Rasul, tolonglah aku ya Rasul. Syirik nggak? Syirik. Neraka, syirkul akbar, tidak akan diampuni, kekal di neraka selama-lamanya, sama dengan orang Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya. Apa bedanya? Kan sama-sama makhluk. Mereka minta-minta kepada Siddhartha Gautama misalnya, ini meminta kepada Rasulullah, sama aja kan? Sama-sama makhluk. Ya. Kalau mentaati Rasulullah dengan Siddhartha beda jauh. Kalau minta-minta sama-sama syirik, tidak boleh. Satu-satunya yang boleh kita panggil-panggil untuk dimintain tolong hanya Allah Rabbul Alamin. Nah, di sini. Ya. Maka nggak usah pusing dengan nama, dengan merek, dengan judul, dengan formalitas. Sudah kita berdakwah. Kita ajak kaum muslimin berbondong-bondong meninggalkan riba, meninggalkan judi, asuransi. Jangan ada yang tidak menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Jangan ada yang berbuat syirik, berbuat bid'ah. Selesai. Saya ngajak antum ngajak lagi. Selesai. Nggak usah merongrong, turun ke jalanan, teriak-teriak. Ini negara kayak apa, presidennya gimana, nih gubernur. Nggak perlu seperti itu. Ya, kita ganti nih Pancasila, kita ganti UUD 45, tidak perlu. Nanti akan berubah sendiri. Ya sekarang kalau antum mau jujur, kontribusinya apa itu? Ya, ada orang jujur, amanah, nggak mau korupsi, etos kerja bagus. Gara-gara apa? Pak, kenapa Bapak jujur, amanah? Iya, saya kan pengen mengamalkan Pancasila. Ada nggak kira-kira? Saya kira nggak ada. Karena takut kepada Allah. Muslim ya. Yang bukan Muslim saya kira juga nggak. Ya. Karena saya tidak ingin mendapat dosa dari Tuhan kami. Ya kita bahas Muslim aja lah. Saya kira nggak ada. Ya. Artinya udah biarin aja, nggak usah dibahas, nggak usah ditentang. Dengan sendirinya. Gitu ya. Nggak ada yang mengalahkan Al-Quran dan Sunnah. Alat ilaihil khilafatu bita'yini Abi Bakrin As-Siddiq. Jadinya Umar bin Khattab menjadi khalifah itu karena apa? Pernah dengar riwayat ini? Karena ditunjuk oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sebelum wafat, beliau berpesan, jika aku meninggal, maka yang akan menggantikan aku sebagai khalifah adalah Umar. Ya. Coba presiden-presiden kaum Islam di negeri-negeri ya, di Mesir, di Indonesia, di Brunei, pakai cara Abu Bakar ini, ya, pakai cara Abu Bakar, ya. Butuh biaya berapa kira-kira? Abu Bakar menunjuk Umar sebagai khalifah, lalu beliau wafat, lalu otomatis Umar jadi khalifah. Butuh biaya berapa kira-kira? Nggak ada sepeser pun. Iya, biaya buat apa? Coba sekarang, hanya untuk sebuah pergantian presiden habis triliunan. Hanya untuk pergantian seorang gubernur butuh ratusan miliar. Bisa sampai triliunan kalau Jakarta mungkin nih. Hanya untuk sebuah pergantian wali kota, bupati butuh miliaran. Kayaknya
Udah nggak butuh duit itu. Padahal yang miskin masih banyak. Coba untuk mengentaskan kemiskinan yang triliunan buat biaya pemilu itu. Triliunan mubazir. Hanya untuk tinta, kotak suara, surat suara. Kan jumlahnya banyak sekali, gimana nggak triliunan? Belum gaji pegawai-pegawainya, transport segala macam, triliunan. Udah habis triliunan, yang jadi dia juga. Padahal habis triliunan yang jadi dia. Udah begitu kenapa nggak sweet aja, kan cuma berdua ini udah sweet aja lah, sama aja. Mau nomor 1 nomor 2 sama aja. Yang penting kan kitanya, rakyatnya. Yang penting kitanya, rakyatnya. Sunnah apa bid'ah, syirik apa tauhid, makan riba apa anti riba, maksiat apa taat. Yang penting kita sebagai rakyat. Pemimpin nggak penting-penting amat ya. Pemimpin hanya bisa melakukan ya, bikin gedung, bikin jalan, jembatan dan seterusnya. Pemimpin tidak bisa merubah rakyat. Apakah ketika seorang pemimpin itu jujur, amanah, rajin, bertauhid, otomatis rakyatnya ikut? Ikut? Ya, tidak. Tidak. Ketika pemimpin baik, pemimpin bagus, pemimpin soleh, otomatis rakyatnya ikut-ikutan soleh, betul? Kalau betul, berarti kita menuduh Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria bukan orang baik. Ya kan? Buktinya rakyatnya buruk semua. Bahkan dikatakan sebagai bangsa kera, bangsa babi, Yahudi, Bani Israel. Padahal pemimpinnya siapa? Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria. Kurang apa? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, nggak ada apa-apanya dibanding Nabi Musa, Nabi Harun. Nggak ada seorang manusia yang menyamai derajat seorang nabi. Kenapa? Yaitu tadi, ketika pemimpin baik, tidak otomatis rakyatnya menjadi baik. Ketika rakyatnya mayoritas baik, maka Allah akan menghadiahi kaum muslimin yang baik itu dengan pemimpin yang baik. Ya. Berarti sekali lagi yang penting diri kita. Perbaiki diri kita, kita berdakwah, kita sampaikan kebenaran, gitu. Wa huwa hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Ini salah satu di antara kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Kebaikan Abu Bakar luar biasa. Butuh kitab berlembar-lembar untuk menulis kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan Abu Bakar. Ini salah satunya, menunjuk Umar. Wa nasbuhu fil khilafati syar'iyyun. Abu Bakar menunjuk Umar adalah syar'i. Ya. Masuk Isya? Silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.